Selamat datang di acara Yudisium Sarjana periode pertama tahun 2021 Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Yudisium Sarjana FT UMI. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, SE MSc beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, Haji Muhammad Mukhtar Nurjaya, SE MSc beserta jajaran. Yang kami hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE MSc beserta para wakil rektor. Yang kami hormati seluruh ketua lembaga dalam lingkup UMI. Yang kami hormati seluruh direktur dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati seluruh dekan fakultas dalam lingkup UMI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Industri, Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara HW, STMT IPM ASEAN Engineer beserta para wakil dekan. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan orang tua calon wisudawan wisudawati. Yang kami hormati Sivitas Akademika FT UMI. Yang kami banggakan seluruh calon wisudawan wisudawati Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Marilah kita mengawali acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini akan dipandu oleh kami berdua, saya Siti Ratminul Hawasyah dan rekan saya Muhammad Idris Juradi. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Pelaksanaan pada kegiatan Yudisium pada siang hari ini terlaksana dengan dua sistem online dan sistem offline. Di mana sistem offline ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Maiko dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, di mana seluruh peserta dan hadirin diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak dan senantiasa mencuci tangan. Calon wisuda dan wisudawati FT UMI juga dibekali dengan workshop SKPI surat keterangan pendamping ijazah yang menjadi bekal ketika mereka mencari pekerjaan nantinya, di mana kegiatan workshop SKPI telah dilaksanakan 1 minggu sebelum kegiatan Yudisium berlangsung. Selain itu, jumlah wisudawan pada periode ini sebanyak 143 orang dari ketiga jurusan, dari teknik industri, teknik kimia, dan teknik pertambangan. Selain bisa disaksikan melalui via Zoom, kegiatan kita pada siang hari ini juga bisa disaksikan melalui live streaming YouTube melalui channel Tribun Timur. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Safety New Normal Induction kepada Bapak Insinyur Ahmad Fadil, STMT IPM ASEAN Engineer, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari petugas P2K3 Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia bekerja sama dengan pihak Maiko Hotel akan menyampaikan safety induction. Yang pertama, kita sedang berada di Grand Diamond Ballroom Hotel Maiko, yang mana di tempat ini terdapat dua potensi bahaya, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, pihak hotel telah menyiapkan alat pemadam api ringan di luar gedung. Jika Bapak Ibu sudah terlatih, maka silahkan untuk memadamkan api sendiri. Namun jika tidak, silahkan menghubungi petugas kami dengan menghubungi hotline yang tertera di sekitar apart tersebut. Apabila terjadi gempa bumi, terapkan metode drop and cover, lindungi bagian kepala, dan mengambil posisi di bagian benda-benda terkeras untuk melindungi semua bagian tubuh. Jika sudah aman, Bapak Ibu melakukan evakuasi keluar gedung melalui pintu timur dan pintu utara menuju akses ke Mall Panakukang. Selain itu, kami menghimbau Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah untuk menjaga jarak pandang dengan device yang digunakan agar retina mata bisa menyesuaikan dan menyiapkan makanan secukupnya, air minum secukupnya selama acara berlangsung. Kami juga merekomendasikan untuk melakukan relaksasi selama 30 menit agar tidak terjadi musical touch disorder pada saat berlangsungnya acara. Semoga wabah COVID-19 ini bisa segera hilang dari negeri kita, dan tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Umi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Rizal. Kepada Saudara Ahmad Rizal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Ahmad Rizal. Kepadanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa secara daring oleh Wakil Dekan 4, Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LC EMA. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini hamba-Mu telah melaksanakan acara Yudisium Sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Limpahkanlah karunia taufik, hidayah, inayah serta maghfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, para pemimpin kami, guru-guru kami dan kedua orang tua kami. Berilah mereka kemudahan dan petunjuk dan kesehatan dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepadanya dengan baik dan sempurna sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara Yudisium pada hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka beribadah kepada-Mu dalam rangka untuk mencari dan menuntut keridhaan-Mu. Karena jika mereka Engkau ridai, maka tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika hamba-Mu yang di Yudisium pada hari ini telah berhasil dan sukses serta mendapat rezeki yang melimpah, jadikanlah mereka selalu rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama, bermanfaat bagi sesamanya. Jauhkanlah mereka dari sifat-sifat keji dan mungkar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah apa yang kami lupa. Fahamkanlah apa yang belum kami pahami. Tambahkanlah ilmu kami dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang saleh dan saleha. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan doa dari Wakil Dekan 4 yang dilaksanakan secara langsung dari Tunisia. Ya, semoga apa yang kita aminkan pada siang hari ini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, laporan Dekan Fakultas Teknologi Industri kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara HW, STMT IPM ASEAN Engineer, dipersilakan. Saya izin buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua Pembina, Ketua Yayasan Wakaf beserta unsur pengurus. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh pimpinan universitas, atau yang mewakili Bapak Rektor, kalau tidak salah dalam hal ini diwakili oleh Bapak
Wakil Rektor 3. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Aladin, MT IPM, Guru Besar pertama Fakultas Teknologi Industri. Yang saya hormati saudara-saudaraku, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dosen karyawan, dan panitia yang hari ini bekerja luar biasa. Anak-anakku sekalian, peserta yudisium yang luar biasa kakunya hari ini. Tiba-tiba saya melihat muka-muka mahasiswa saya tegang, baik yang offline maupun yang online. Enggak apa-apa. Hari ini penampilanmu ada yang luar biasa, ada yang biasa, dan ada yang tidak biasa. Itulah mungkin menandakan bahwa era ini transformasinya sangat cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, dan orang tua, yang paling penting adalah orang tua yang melihat secara virtual acara yudisium hari ini. Saya bahagia dan sedih karena kita tidak bisa bersama-sama dengan orang tua. Tetapi apapun yang terjadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kita pada hari ini, pada siang sampai sore insya Allah sebentar. Karena kita bisa melakukan kegiatan secara blended. Ada kegiatan offline dan ada kegiatan online. Ada kegiatan daring dan ada kegiatan luring. Ini salah satu cara FTI menunjukkan kepada semua pihak, kepada berbagai lapisan masyarakat, bahwa apapun kondisi yang terjadi ke depan, apakah pandemi gelombang berikutnya akan tiba kembali, ataukah ini akan menjadi situasi new normal dengan adaptasi cara baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kami bisa pastikan bahwa seluruh sivitas akademika FTI siap menghadapi situasi apapun yang akan terjadi ke depan. Kami pun sekarang sudah mengambil ancang-ancang semester depan. Jika memungkinkan kita offline. Jika tidak memungkinkan 100% offline, maka kita akan offline-kan laboratorium. Kita juga harus siap situasi pandemi yang tidak menentu. Kita harus siap buka tutup kampus. Itu salah satu cara yang harus juga kita siapkan. Yang paling penting sebenarnya adalah kesiapan mental kita. Kesiapan psikologi kita. Infrastruktur bisa kita kerjakan. Infrastruktur bisa kita siapkan. Tetapi yang tidak bisa disiapkan secara cepat adalah kesiapan mental. Kesiapan psikologi kita. Seluruh sivitas akademika untuk menghadapi situasi yang tak terprediksi sekalipun. Ini yang penting kita siapkan ke depan. Di akhir masa periode saya 2018-2021, saya ingin memastikan kesiapan-kesiapan itu hadir di FTI. Sehingga ke depan FTI tidak gamang menghadapi situasi. Sesungguhnya bicara pandemi, mahasiswa yang umur 25 tahun ke bawah, yang penting tidak mempunyai penyakit istilahnya komorbid ya Bu. Komorbid ya. Insya Allah itu agak tidak rawan soal penyakit COVID. Tetapi di sisi lain di kampus kita, termasuk saya sudah berumur 46 tahun. 46 tahun atau 50 tahun ke atas itu agak rentang ketika pandemi ini masih berlangsung. Itu pun kita semua harus perhitungkan menghadapi situasi ke depan. Jadi anak-anakku sekalian, bersyukurlah. Saya kira hari ini untuk pertama kalinya di Fakultas Teknologi Industri. 3 kali wisuda dengan besok. Ini untuk pertama kalinya ada kegiatan blended yudisium. Ada online, ada offline, ada luring, ada daring. Ini kesyukuran. Ini artinya kita secara bertahap pelan-pelan beradaptasi menghadapi situasi ke depan. Banyak sebenarnya yang semua bilang, cuma karena ini termonitor juga di YouTube dan di Zoom.
Saya juga mau curhat sama kalian sebenarnya. Saya rindu muka-muka kalian. Saya rindu muka-muka kalian yang menjengkelkan, muka-muka kalian yang menyebalkan, dan muka-muka kalian yang menggembirakan. Di sini anak-anakku semua ada yang berprestasi dengan segala bidang. Saya ada Sul ya. Sul sarjana ya, di Rina. Ini salah satu mahasiswa yang saya andalkan di Teknik Pertambangan. Saya kira Sul sudah apply untuk S2. Kan kamu dapat beasiswa langsung S2 kan? Ditindaklanjuti? Hah? Perencanaan mau menikah dulu? Oh tidak. Ya. Saya kira salah satu yang mahasiswa yang sangat potensial kita di FTI. Ya. Banyak yang lain, relawan-relawan yang saya kira yang sarjana hari ini luar biasa. Kesiapan mental kalian, kesiapan adaptasi kalian, kesiapan prediktif kalian menghadapi situasi itu bekal yang luar biasa. Anak-anakku pengurus lembaga yang selesai hari ini luar biasa. Walaupun 1 tahun terakhir ini tidak bisa melakukan apa-apa yang banyak. Tetapi saya yakin anak-anakku sekalian terlepas dari segala kekurangan di FTI, baik fasilitas, dosen karyawan, maupun lainnya, saya yakin, saya percaya kalian mampu menghadapi situasi. Bukan cuma bertransformasi, tetapi mampu beradaptasi terhadap kecepatan perubahan yang luar biasa cepat. Kajur Teknik Kimia ada? Hari ini saya ditelepon oleh pengelola sistem penyediaan air minum, Mamminasata. Dia butuh 4 alumni Teknik Kimia yang bisa bekerja di laboratorium. Hari ini dia minta masukkan 1 CV, 1 orang. Saya minta Kaprodi Teknik Kimia, siapkan saya hari ini 1 alumni Teknik Kimia yang bisa siap langsung kerja di laboratorium sistem penyediaan air minum Mamminasata. Saya tunggu sebentar CV-nya yang lengkap. Insya Allah dia akan butuh minimal 4. Mungkin dalam minggu ini siap-siap. Nah, minggu lalu salah satu perusahaan besar membuka pabrik minuman dekat Bili-Bili. Perusahaan besar Jakarta, saya ditelepon. Saya butuh 2 alumni teknik industri. Saya ingat pernah mengirim mahasiswa magang bersertifikat. Saya kirim, dia minta 1. Tapi saya kirim 2. Alhamdulillah, sejak hari Senin kemarin sudah training Jakarta 2 minggu, sejak hari Senin kemarin sudah bekerja. Dan dia adalah pionir di perusahaan itu. Itu semakin meyakinkan saya bahwa alumni-alumni FTI insya Allah siap tempur. Kalian siap tempur enggak? Loh ya. Kalian siap tempur enggak? Oh ya bro. Kalian siap tempur di era pandemi enggak? Tidak sekedar siap. Update dirimu, bekali dirimu. Mohon maaf, kami cuma bisa menghantar, melatih kalian, menanamkan dalam jiwamu jiwa-jiwa kemanusiaan. Naluri kemanusiaanmu akan bangkit ketika melihat sesuatu yang perlu Anda turun tangan. Kami dosen karyawan hanya mampu menghantar kalian sampai di ujung dan menghadirkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, di mana materinya mungkin tidak pernah Anda dapatkan sejak semester 1 sampai lulus DPT. Kami menyiapkan angkatan 2018 nanti yang selesai atau kelas non reguler atau kelas kerjasama yang transfer dari Atim, dari Poltek atau dari vokasi, kami hanya mampu menyiapkan setelah wisuda ini adalah
sertifikat K3, ahli K3 umum. Yang insya Allah semua dibutuhkan di perusahaan. Kami pun bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk uji kompetensi. 2 tahun terakhir teknik industri, mahasiswanya sudah lebih 100 kalau nggak salah Ibu Nur. Sudah mengikuti uji kompetensi kerjasama dengan ATIM. Kami hanya mampu melakukan yang sedikit itu. Masih banyak yang belum kami lakukan untuk kalian. Tetapi yang dari sedikit itu, kalau kalian setiap saat update, setiap saat lakukan introspeksi diri, setiap saat menambah kapasitas diri, hakul yakin kalian siap tempur di era new normal ke depan. Anak-anakku sekalian, saya sedih karena kalian mau selesai, rasanya banyak muka yang saya tidak kenal. Dosen-dosenmu pun begitu. Dosenmu juga agak ruwet, agak ribet, agak berat beradaptasi. Tapi alhamdulillah 1 tahun 1 bulan setelah kita kena pandemi, kita masih bisa berdiri tegak. Bahkan mungkin kita selalu melakukan terobosan-terobosan baru, kreativitas-kreativitas baru, inovasi-inovasi baru di tengah pandemi yang melanda kita. Anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi COVID. Sekarang era kalian sudah penomoran ijazah nasional. Ada masa expire anak-anakku sekalian. Segera setelah wisuda, lengkapi berkas supaya ijazahnya cepat keluar. Karena kalau tiba masa expire, nanti nggak dapat penomoran ijazah nasional. Untuk orang tua di rumah yang merasa sudah melunasi pembayarannya, anak-anaknya tolong dicek. Kalau anaknya terlambat urus ijazah berarti ada tunggakannya. Tolong diverifikasi dan diklarifikasi ke kami, Bapak Ibu yang menonton di Zoom, jangan sampai sudah merasa anaknya sudah lunas pembayarannya tapi anaknya tidak kasih sampai di kampus. Data kami lengkap, tidak usah kami sebutkan satu-satu, tapi mukanya masih diingat oleh saya. Atau ada yang mau angkat tangan enggak yang masih berutang? Kita bisa di Zoom ya, bisa di spotlight. Ada yang mau angkat tangan masih berutang? Ada jantan tidak? Ada jujur dan pemberani tidak? Masih banyak yang berutang enggak? Masih banyak berutang enggak? Hah? Pace sudah lunas di ibu kantin. Anak-anakku sekalian, saya sedikit agak panjang hari ini karena saya rindu kalian. Dosen-dosen kalian juga rindu sama kalian. Hari ini yang di yudisium berjumlah 140 orang. 38 dari teknik industri, 18 dari teknik kimia, dan 84 dari teknik pertambangan. Tapi hari ini juga saya ingin menyampaikan bahwa di antara 140 yang di yudisium, ada 16 orang yang kami gratiskan SKPI dan yudisium. Kenapa? Karena janji kami fakultas. Jika salah satu orang tua kalian meninggal selama menempuh pendidikan di FTI, kewenangan fakultas apa yang bisa digratiskan kami akan gratiskan. Ada 16 orang, nggak usah kami sebutkan satu persatu. Olehnya itu sampai hari ini jumlah alumni Fakultas Teknologi Industri, alumni Prodi Teknik Industri berjumlah 3.146. Teknik Kimia 2.338. Teknik Pertambangan 1.031. Tadi pagi kita juga melakukan penyumpahan insinyur. Jumlah total alumni program profesi insinyur FTI 1.200. 1.200. Jadi jumlah alumni FTI kurang lebih 7.713 orang. Itu besar.
Kalau jaringan alumni ini terkoneksi, kalau tracer tadi kita baik, konsolidasi kita baik, ini tantangan untuk pimpinan fakultas ke depan. Salah satu kunci keberhasilan ke depan adalah konektivitas antara sivitas akademika dengan alumni yang ada di luar sana. 7.713 itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Saya hampir setiap bulan mendapat telepon perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga siap untuk bekerja. Saya ingatkan anak-anakku sekalian, terutama tambang. Kesiapan memimpin di lapangan, di area-area pertambangan, itu sangat penting Anda miliki. Punya skill, punya yang lain-lain, tapi kepemimpinan di proyek pertambangan, memimpin tim di proyek pertambangan itu sangat penting. Tolong bekali diri Anda soal itu selain soal bahasa dan kemampuan IT. Itu banyak saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang bergerak di dunia pertambangan. Anakku sekalian, sekali lagi Bapak Ibu orang tua yang menyaksikan lewat Zoom atau menyaksikan dari akun YouTube Tribun Timur, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya dekan, wakil dekan, Kaprodi, Sekprodi, dosen, karyawan, atau sering kita sebut Sivitas Akademika FTI. Melalui forum yang berharga ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan untuk mendidik anaknya di FTI. Kami memohon maaf kalau ada tingkah laku, ada kata-kata, ada perbuatan, ada sikap kami yang mungkin pernah melukai perasaan atau pikiran, mengganggu pikiran anak-anak Bapak Ibu yang dititipkan di FT. Saya pastikan anak-anakku sekalian, kami dosen, karyawan, manusia biasa. Kami pastikan kami pernah berbuat salah. Terutama kami pastikan, dekanmu pastikan, saya pribadi pastikan, pasti saya pernah berkata kasar sama kalian. Karena mulut saya kadang-kadang memang kasar. Tetapi saya juga pastikan kepada kalian, sekasar apapun, setersinggung apapun yang dilakukan oleh dosen karyawan, itu semua semata untuk mendidik kalian. Bukan karena kebencian kami lakukan itu. Apalagi yang relawan, 24 jam dapat teror mental terus. Saya mohon maaf anak-anakku sekalian, kalau itu yang pernah kalian rasakan. Saya mewakili dosen, maafkan kami. Begitupun sebaliknya, kami tidak pernah menyimpan dendam sama kalian. Apapun yang pernah Anda lakukan. Bahkan terakhir ada yang pecahkan kaca student center. Wisuda enggak hari ini? Belum ya? Saya maafkan. Kacanya bisa dibeli, bisa diganti. Tetapi yang susah adalah perilakumu. Pola pikir dan perilakumu harus berubah. Kalau pola pikir dan perilakumu sudah berubah, kacanya bisa saya ganti. Yang lain juga begitu. Mungkin ada yang pernah saya skorsing, ada pernah saya pada lampekan. Itu adalah cara-cara kami, kita semua, warga UMI, mendidik kalian agar lebih siap kembali ke tengah-tengah masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir kepada seluruh panitia, saya mohon maaf 2 hari ini error-error otak saya, marah terus di grup, marah terus, lapangan marah terus, enggak tahu pengaruh vaksin atau pengaruh apa enggak tahu. Tapi saya rasanya bisa sakit memang kalau enggak marah. Ini juga penyakit yang bawaan yang luar biasa.
susah juga Mahathir ya. Tapi bagusnya kalau saya biasa sudah marah, kalau ada duitku saya kasih orang. Jadi kalau untuk ambil duit saya, kasih marah saya. Nah itu anak-anak relawan juga kadang-kadang sengaja kasih marah saya supaya ditraktir. Itu saya punya penyakit, dia juga punya penyakit. Artinya apa anak-anakku sekalian? Dimanapun Anda berada nanti, beraktivitas, Anda bos atau Anda anak buah, pelajarilah lingkunganmu, pelajari situasimu, pelajari orang di sekitarmu, karena dosen-dosenmu telah menampilkan berbagai macam karakter. Dari berbagai macam karakter, itulah pengalaman yang luar biasa. Sehingga menjadi bekal menghadapi siapapun orang yang akan kau hadapi nanti di tengah-tengah masyarakat. Kau harus siap berhadapan dengan orang yang setiap hari judes. Kau orang macam-macam karakternya, yang sering ketawa macam-macam. Yang sabar menghadapi yang cerewet, menghadapi yang macam-macam. Kau harus siap. Pelajarilah, ingat-ingatlah karakter semua dosenmu. Bagaimana cara menaklukkan dosenmu yang berbagai karakter itu. Itulah yang akan kau hadapi di masyarakat ke depan. Bahkan mungkin lebih parah dari itu yang akan kau hadapi. Dan Anda harus siap untuk itu. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh gampang menyerah. Karena proses kehidupan ke depan, apa yang kami lalui 30, 40 tahun, 50 tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan apa yang Anda ingin insya Allah lalui di masa depan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi saya minta jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan habiskan waktumu tiap malam untuk main game apa itu? Sketcher. Sketcher ya lagi populer lagi ya? Sketcher ya? Apa yang populer sekarang? Hah? Apa? Sketcher ya? Sketcher? Siapa yang sering main sketcher? Sudahlah, hentikanlah. Itu enggak produktif begitu. Ya. Sekali lagi Pak Kaprodi Teknik Kimia, saya tunggu satu kurikulum PITEI hari ini yang bisa direkomendasikan untuk menangani laboratorium sistem penyediaan air minum Maminasata. Maminasata itu Makassar, Sungguh Minasa, Maros, Takalar. Sistem penyediaan air minum. Itu proyeknya JICA. Dan mungkin disiapkan sampai 4, tapi 1 dulu hari ini. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Rektor, Ketua Pembina, Ketua Yayasan, Bapak Ibu semua, orang tua, saya agak lama bicara. Kenapa? Karena saya rindu sama anak-anakku, saya yang gagah, terutama yang paling hitam di sana Pak Aceh. Saya rindu, hitam tapi manis, tapi masih berhutang. Saya rindu, bukan rindu karena saya kangen sama kau, tapi rindu lunasi utangnya Pak Aceh. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yakinlah bahwa kampus setelah yudisium dan sarjana bukan berlepas tangan. Kita terus insya Allah akan terkoneksi. Apapun kondisi kalian ke depan kita akan insya Allah terkoneksi. Apapun masalah di perusahaan, di kantor, di tempat kerja atau dimanapun Anda. Silahkan kembali ke kampus, berkoordinasi, berkonsultasi, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, mohon maaf kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan dan sambutan dekan Fakultas Teknologi Industri oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, STMT IPM ASEAN Engineering. Tadi ada special quote yang sempat saya kutip. Kesiapan sesungguhnya dalam menghadapi ketidakpastian situasi dan kondisi hari ini adalah kesiapan mental. Dan juga tadi Pak Dekan memberikan pesan khusus kepada seluruh peserta yudisium, jangan berhenti belajar, terus tingkatkan kemampuan, terus tingkatkan naluri kemanusiaan dan jiwa sosial kalian. Karena sesungguhnya itulah bekal kalian di masa yang akan datang. Ya.
Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri. Acara Acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3, Ayahanda Dr. Nasrullah Arsyad, SH, MH. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, Profesor Dr. Haji Mansur Hamdi, yang saya hormati, Bapak Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi, Profesor Dr. Haji Mansur Haji Sahrir Malumi, yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Bidang Aset Umi, kebetulan dia hadir juga saya lihat, Bapak Dr. Insinyur Anas Boceng, yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, dan para wakil dekan yang saya hormati, para ketua lembaga, kebetulan saya lihat tadi Bapak Dr. Insinyur Abdul Rauf hadir juga melalui Zoom, yang saya hormati, para ketua-ketua Prodi FTI UMI yang saya hormati, dan para orang tua wisudawan, wisudawati yang saya hormati, dan terkhusus kepada anandaku wisudawan, wisudawati FTI UMI yang saya cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridhonya alhamdulillah kita diberi kekuatan, kesehatan untuk mengikuti acara ini, ya, acara yang sangat bersejarah dan berharga untuk anandaku semua. Untuk itu, pertama-tama saya menyampaikan selamat dan sukses kepada anandaku semua yang akan hari Sabtu kalau tidak salah ya, insya Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat Bapak Rektor UMI, ya, permohonan maaf dan salam hormat Bapak Rektor UMI, Profesor Dr. Haji Basri Moding. Sesungguhnya Bapak Rektor sangat berkehendak untuk mengikuti acara yang sangat bersejarah, ya, dan berharga ini. Tapi karena sesuatu hal, maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk mewakili beliau. Diakibatkan karena sesuatu hal yang juga tidak kalah pentingnya dengan acara kita pada saat sekarang ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, tadi Bapak Dekan ya banyak memberikan fatwa-fatwa kepada anandaku semua, ya, khususnya yang diwisuda pada hari Sabtu nantinya. Perlu kita pahami bersama bahwa keberhasilan meraih gelar insinyur itu tidak bisa dilepas dari peran orang tua yang senantiasa terus berdoa dan berusaha. Untuk itu, jangan melupakan jasa orang tua dan para dosen, sebagaimana ungkapan tadi oleh Adinda, ya, Dekan Fakultas FTI. Ya, jasa dosen itu sangat luar biasa
ya, dengan penuh kesabaran membimbing Ananda. Dan yang lebih penting lagi adalah Anandaku jangan sombong. Ya. Dengan ilmu yang sudah diperoleh ya, sebagai insinyur, itu terus terang saja ya, dalam era sekarang ini ilmu itu terus berkembang. Ya. Jangan puas dengan gelar insinyur. Jangan puas. Ya. Memang kalau kita lihat bahwa meraih gelar insinyur itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan ketika kita mengkhianati nikmat itu, tunggu. Ya. Bahkan dalam Al-Quran itu dia katakan, Pabi ayyi ala rabbikuma tukasiban. Nah, olehnya itu, saya berharap, ya, jangan sombong, ya, jangan puas, tapi teruslah merendah seperti padi, ya, lebih berisi, lebih menunduk. Ya. Perlu dipahami oleh Anandaku semua yang meraih gelar insinyur ini, apapun itu tidak ada artinya kalau tidak ada manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Ananda harus menjadi bagian dari solusi, bukan sejalan dengan visi UMI, di mana UMI itu sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, ya, tentu dia harus tampil, ya, kalau menghadapi itu semua, ya. Tapi bagi saya memang betul harus berakhlak yang mulia, ya, berkualitas dari segi ilmu dan berakhlakul karimah, ya, toh. Innama abu Allah akan bersama dengan Ananda. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada era di mana kompetisi antar bangsa sudah sedemikian, tanpa kemampuan memadai dalam semuanya Anandaku ini, ya, bahkan ada tadi yang meraih gelar yang sangat bagus, ya, seperti yang dikemukakan oleh Pak Dekan, ya, itu harus tidak berhenti, ya, dengan sebuah kelulusan, dengan meraih gelar insinyur, ya, dengan predikat kesarjanaan, itu jangan berhenti itu. Kalau perlu dilanjutkan lagi pendidikannya, ya, UMI menanti, program pasca sarjana UMI menanti Anda semua. Ya. Di era ini yang dibutuhkan adalah apa? Yaitu kualitas, kreativitas. Ya. Kalau itu kita tidak miliki, maka ya yakin dan percaya Ananda jadi penonton saja. Ya, itu. Harapan saya agar Anandaku semua, para alumni, untuk mempersiapkan diri dengan baik. Terlepas apapun dunia pengabdiannya nanti, guna memenangkan butuh pengetahuan, butuh keahlian, butuh kreativitas, dan sikap yang baik. Sikap yang baik yang saya maksudkan itu yang berakhlakul karimah. Dia harus menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saya katakan tadi, harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. Gitu. Jadi, saya sangat berharap Anandaku ini alumni-alumni FTI yang siap tempur, ya, siap pakai dimanapun dan kapanpun, insya Allah dia bisa mengadaptasi dirinya, bahkan dia bisa menjadi solusi dari permasalahan
yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat berharap mulai saat sekarang ini harus tetap bersemangat, harus tetap belajar dan berkarya sehingga mampu menggapai suatu kesuksesan dengan memberikan manfaat tentang pengembangan sains dan teknologi. Itu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses untuk anandaku semua. Insya Allah ridho dan rahmat Allah akan bersama dengan Ananda. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi sambutan Rektor UMI yang diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Ayahanda Dr. Nasrullah Arsyad, SH-HMA. Kepadanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya kami juga ingin menyapa, selamat datang, selamat bergabung kepada orang tua kita, Ayahanda Dr. Insinyur Dirgahayu Lantara. Selamat datang, selamat bergabung, Pak. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan nama-nama peserta yudisium periode pertama tahun 2021. Bagi calon wisudawan-wisudawati yang bergabung melalui Zoom meeting, diharapkan pengalungan medali dilakukan oleh pihak keluarga. Kepada Ketua Program Studi Teknik Industri untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Seluruh calon wisudawan dan wisudawati bersiap-siap untuk prosesi pengalungan pada saat dibacakan namanya masing-masing. Muhammad Fahri Tholib, IPK 3,38 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Fiksi Ulumsyah, IPK 3,11 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Amirullah Mukmin, IPK 3,21 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Iksan, IPK 3,04, predikat kelulusan sangat memuaskan. M. Alfian, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan. Herianto, IPK 3,24, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Saiful Ragali, IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. Eka Pratiwi M. Sanda, IPK 3,53, predikat kelulusan dengan pujian.
Muhammad Wiranto B. Iskandar, IPK 3,74, predikat kelulusan dengan pujian. Ardiansah Fajar, IPK 3,49, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizal Iswandi, IPK 3,72, predikat kelulusan dengan pujian. Al-Qayyum Laudu, IPK 3,61, predikat kelulusan dengan pujian. Humaira Marwa Safania, IPK 3,85, predikat kelulusan dengan pujian. Siti Dahlia Nur, IPK 3,42, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Nur Akbar, IPK 3,33, predikat kelulusan sangat memuaskan. Syafira Indriana, IPK 3,71, predikat kelulusan dengan pujian. Titi Rahmi Hediati R, IPK 3,73, predikat kelulusan dengan pujian. Ibnu Ahadi Latul Qadri, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan. Siti Nur Aliza Mawaddah, IPK 3,63, predikat kelulusan dengan pujian. Asnandi, IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. Feni Silvani P. Al-Habsyi, IPK 3,58, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Akbar Palabiran, IPK 3,55, predikat kelulusan dengan pujian. Dharma Wangsah, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan. Suharyadi Budiman, IPK 3,22, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ainun Jaira Hamzah, IPK 3,77, predikat kelulusan dengan pujian. Hijrawati, IPK 3,61, predikat kelulusan dengan pujian. Rizka Awaliyah, IPK 3,90, predikat kelulusan dengan pujian. Sylvia Syamsir, IPK 3,58, predikat kelulusan dengan pujian. Martina Rahyu Mokodongan, IPK 3,54, predikat kelulusan dengan pujian. Wiwin Ekawati, IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. Asmirawati, IPK 3,55, predikat kelulusan dengan pujian. Jufri Emor Kalalo, IPK 3,35, predikat kelulusan sangat memuaskan. Aswika, IPK 3,50, predikat kelulusan dengan pujian. Syahrul Nur Ihsan, IPK 3,34, predikat kelulusan sangat memuaskan. Supriyadi, IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. Haidir, IPK 3,42, predikat kelulusan sangat memuaskan. Akmal Nas, IPK 3,14, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Ikra Wibisono, IPK 3,78, predikat kelulusan dengan pujian. Robin Alfian HS, IPK 3,60, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Syukur, IPK 3,50, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Mufli Perdana, IPK 3,16, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian surat keputusan yudisium tersebut untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, 8 April 2021 Masehi. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HWST MT IPM ASEAN Engineering. Selanjutnya kami mengundang Ketua Jurusan Teknik Kimia, Bapak Dr. Insinyur Andi Siryanto Bakri untuk melakukan prosesi pengalungan. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 467 garing A.29 garing FT Uni garing Romawi 4 garing 2021 tentang Yudisium Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat tim penguji Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar tanggal 8 April 2021 memutuskan yudisium skripsi mahasiswa jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia ditetapkan sebagai alumni dan berhak menyandang gelar sarjana teknik atau ST. Demikian surat keputusan yudisium tersebut dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, 8 April 2021 Masehi. Ketua Yudisium Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara HW STMT IPF ASEAN Engineer. Nama-nama alumni jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Yudisium Sarjana periode 1 April 2021. Diah Ayu Herdianti Putri Utami, IPK 3,65, predikat kelulusan dengan pujian. Andi Anindita Zakiaka, IPK 3,84, predikat kelulusan dengan pujian. Ningsih Karnela, IPK 3,47, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Syafwan Basri, IPK 3,50, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Iqbal Ibnu Tamrin, IPK 3,13, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sri Diwayanti Adnan, IPK 3,53, predikat kelulusan dengan pujian. Sasi Munisa Asmin, IPK 3,18, predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurul Aulia, IPK 3,07, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hafiz Rahmat, IPK 3,76, predikat kelulusan dengan pujian. Stefani P. Rumah Latu, IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurul Holbi, IPK 3,61, predikat kelulusan dengan pujian. Agunawan, IPK 3,79, predikat kelulusan dengan pujian. Zulpakar Hafid, IPK 3,13, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hendra Sutra Prianto, IPK 3,07, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Kurniawan Saputra, IPK 3,39, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sri Dewi Anggrayani, IPK 3,21, predikat kelulusan sangat memuaskan. Reski Reksahadi, IPK 3,13, predikat kelulusan sangat memuaskan. A. Muhammad Ardiansah, IPK 3,21, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian surat keputusan yudisium tersebut untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, 8 April 2021. Ketua Yudisium Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara HW STMT IPF ASEAN Engineer. Selanjutnya dipersilakan kepada Ketua Program Studi Teknik Pertambangan, Bapak Insinyur Firmanullah Yusuf STMT IPP untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 468-A29-FTI-UI-Romawi 4-2021 tentang Yudisium Mahasiswa Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat tim penguji Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar tanggal 8 April 2021 memutuskan Yudisium Skripsi Mahasiswa Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia ditetapkan sebagai alumni dan berhak menyandang gelar sarjana teknik. Demikian surat keputusan yudisium tersebut dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, 8 April 2021 Masehi. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW STMT IPM ASEAN Engineering. Nama-nama Yudisium Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Yudisium Sarjana, periode pertama, April 2021. Laode Fazikin Azam, IPK 3,15, predikat kelulusan sangat memuaskan. Alfian Salam, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ferry Heri Ihwan, IPK 3,17, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Farid Wajidi MH, IPK 3,09, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rahmat, IPK 3,16, predikat kelulusan sangat memuaskan. Misbah Agus Riyandi, IPK 3,05, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Alwis, IPK 3,11, predikat kelulusan sangat memuaskan. Asdar, IPK 3,24, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dedi Herwandi, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. Usama Zaputra, IPK 3,19, predikat kelulusan sangat memuaskan. Andi Muhammad Yogi Lambogo, IPK 3,21, predikat kelulusan sangat memuaskan. Mahathir Muhammad Ato, IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. Irsul Famili Jano, IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. Resti Erma Ervianti, IPK 3,39, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fadel Muhammad, IPK 3,19, predikat kelulusan sangat memuaskan. Pandu Pratomo, IPK 3,29, predikat kelulusan sangat memuaskan. Abdul Qadir CS, IPK 3,62, predikat kelulusan sangat memuaskan. Busrang, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tommy, IPK 3,02, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Kurniawan K, IPK 3,33, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Siswono, IPK 3,20, predikat kelulusan sangat memuaskan. Suci, IPK 3,16, predikat kelulusan sangat memuaskan. Suryani, IPK 3,40, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Reski Eka Putra, IPK 3,18, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kasim Asdari, IPK 3,21, predikat kelulusan sangat memuaskan. Amrizal Amiruddin, IPK 3,22,
predikat kelulusan sangat memuaskan. Aswin Tawakala, IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. Jumardin, IPK 3,20, predikat kelulusan sangat memuaskan. Irham, IPK 3,42, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dirga Apriawan, IPK 3,29, predikat kelulusan sangat memuaskan. Laode Muhammad Fajrin, IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Hafiz Zadi, IPK 3,29, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Aswandi Ade Syaputra Ayudin, IPK 3,28, predikat kelulusan sangat memuaskan. Asrul Wijaya Eka Putra Yusuf Yasin, IPK 3,22, predikat kelulusan sangat memuaskan. Zulkifli, IPK 3,95, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ishak, IPK 3,15, predikat kelulusan sangat memuaskan. Asman Putra, IPK 3,63, predikat kelulusan sangat memuaskan. Amatul Ainun Najib, IPK 3,40, predikat kelulusan sangat memuaskan. Aswar, IPK 3,11, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dewi Kusuma, IPK 3,81, predikat kelulusan sangat memuaskan. Jaki Agrianto, IPK 3,09, predikat kelulusan sangat memuaskan. Irfan, IPK 3,03, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hasrul Hasanuddin, IPK 3,16, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ever Yerangga, IPK 3,03, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dandi Pura Pratama, IPK 3,17, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ilham Nur Hidayat, IPK 3,17, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ardi, IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hasriyadi, IPK 3,35, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Ali Yafid, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Fatur Rahman, IPK 3,63, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fani Anugrah, IPK 3,70, predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurwina, IPK 3,66, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Saleh Renoat, IPK 3,07, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fitra Angga Gunawan Rum, IPK 3,31, predikat kelulusan sangat memuaskan. Masril, IPK 3,21, peringkat kelulusan sangat memuaskan. Widya Astri Ardila, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan. LN Pradinoto, IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. Koko Saputra, IPK 3,35, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ridwan, IPK 3,53, predikat kelulusan sangat memuaskan. Eko Prasetyo, IPK 3,61, predikat kelulusan dengan pujian. Syahran Mubarak, IPK 3,47, predikat kelulusan sangat memuaskan. Reski Anugrawati, IPK 3,58, predikat kelulusan sangat memuaskan. Naim Dwi Anansyah, IPK 3,00, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Vivin Handri, IPK 3,07, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Rizwan Muhammad Ilyas, IPK 3,07, predikat kelulusan sangat memuaskan. Suhardin, IPK 3,09, predikat kelulusan sangat memuaskan. Miftah Farid, IPK 3,24, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ihwal Gunawan Ihsan, IPK 3,42, predikat kelulusan sangat memuaskan. Febri Syam, IPK 3,28, predikat kelulusan sangat memuaskan. Abdul Rahman Rashid, IPK 3,54, predikat kelulusan sangat memuaskan. A. Farid, IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. Devi Rahayu Ratu, IPK 3,01, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Dodi Rafiansyah, IPK 3,39, predikat kelulusan sangat memuaskan. Abdul Halim, IPK 3,53, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Afid Gunawan, IPK 3,05, predikat kelulusan sangat memuaskan. Abdul Rahman A, IPK 3,12, predikat kelulusan sangat memuaskan. Suci Purnama Sela, IPK 2,25, predikat kelulusan sangat memuaskan. Siti Safrian, IPK 3,25, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sekal, IPK 2,99, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Robiza Kasmi, IPK 3,36, predikat kelulusan sangat memuaskan. Andi Gunawan Maparesa, IPK 3,09, predikat kelulusan sangat memuaskan. Juandi Solisa, IPK 3,29, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hamka Saktiawan, IPK 3,08, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muammar Fadilah Maulana, IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian surat keputusan yudisium tersebut untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, 8 April 2021 Masehi. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zahir Sabara, HWST MT IPM ASEAN Engineering. Kedemikianlah pembacaan nama-nama peserta yudisium periode pertama tahun 2021. Diharapkan kepada seluruh peserta yang hadir secara melalui Zoom meeting untuk tidak meninggalkan Zoom meetingnya dan beserta orang tuanya, karena di akhir acara kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Acara selanjutnya, pembacaan nama-nama mahasiswa berprestasi dan mantan pengurus lembaga yang akan dibacakan oleh Bapak Insinyur Hasbi Bakri, ST MT IPP. Kepadanya dipersilahkan. Cek. Insyaallah IPU Pak Idris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia kepada tim relawan dan pengurus lembaga yang telah menyelesaikan studinya. Surat keputusan nomor 535-FT-UMI-12-FT-2021 tentang pemberian penghargaan kepada alumni yang telah menjadi tim relawan
dan mantan pengurus lembaga. Memperhatikan dan seterusnya memutuskan memberikan penghargaan kepada yang tersebut namanya dalam pilihan surat keputusan ini sebagai tim relawan dan mantan pengurus lembaga yang telah menyelesaikan studinya pada periode pertama tahun 2001 Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Demikian surat keputusan dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 2021. Dekan Dr. Insinyur Hazakir Sabara, HW STMT IPM ASEAN Engineering. Baik, saya akan bacakan relawan FT UMI. 1. Muhammad Syukur dari Prodi Teknik Industri, relawan Pasigala dan relawan Masamba. Robin Alfiah Naes dari Teknik Industri, tim face shield dan masker COVID-19. Aswika dari Teknik Industri, tim relawan bantuan kemanusiaan Palu. Feni Silvani P. Al-Habsyi dari Teknik Industri, tim relawan Palu. Andi Anindita Zakia dari Teknik Kimia, tim pembuatan hand sanitizer. Sri Dwianti Adnan dari Teknik Kimia, tim pembuatan hand sanitizer. Andi Muhammad Adriansyah dari Teknik Kimia, tim relawan bantuan kemanusiaan FT UMI. Ya, kalau ini hampir semua menjadi tim relawan. Reski Reksahande dari Teknik Kimia, tim relawan dan bantuan kemanusiaan FT UMI. Asdar dari Teknik Pertambangan, tim relawan Majene dan tim relawan Masamba. Dan ini yang paling luar biasa, Mahathir Muhammad Ato dari Teknik Pertambangan. Ini semua, tidak usah saya bacakan semua relawannya karena hampir di setiap relawan dia hadir. Kemudian Dirga Apriawan dari Teknik Pertambangan. Hamka Saktiawan dari Teknik Pertambangan. Demikian nama-nama untuk tim relawan. Selanjutnya mantan pengurus lembaga. Jadi yang saya bacakan ini mantan pengurus lembaga. Yang pertama Andi Muhammad Adriansyah dari mantan Ketua Himpunan Teknik Kimia periode 2018 dan 2019. Nah, sebetulnya di sini ada dua, belum mantan ya, tapi sudah menyelesaikan studi ya dari Ketua BLM dan Sekretaris BLM. Saat ini masih ada kewajiban yang secara administratif diselesaikan, sehingga pada hari ini saya belum berikan penghargaan. Insya Allah nanti setelah kewajiban selesai, maka akan saya panggil khusus untuk memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan dekan tentang alumni berprestasi periode pertama tahun 2021. Surat keputusan nomor 535-A-12-FTI UMI _4-2021 tentang pemberian penghargaan kepada alumni berprestasi periode pertama tahun 2021 Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Memperhatikan keputusan hasil rapat senat Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia tanggal 5 April 2021 memutuskan menetapkan memberikan penghargaan kepada yang tersebut namanya lampiran surat keputusan ini sebagai alumni berprestasi periode pertama tahun 2021 Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Demikian surat keputusan dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah atau pada tanggal 8 April 2021. Dekan Dr. Insinyur Hazakir Sabara HW STMT IPN ASEAN Engineer. Nama-nama mahasiswa berprestasi. 1. Siti Rahmi Hediati Ridwan dari Teknik Industri, prestasi finalis pembiayaan PKM tahun 2019. 2. Haidir dari Teknik Industri, finalis pembiayaan PKM tahun 2019. Muhammad Akbar Palakbiran dari Teknik Industri,
Prestasi juara 3 Pentri Jilid 4 di Gorontalo tahun 2019 dan juara lomba TTG Pemkot Makassar tahun 2019. Muhammad Wiranto B. Iskandar dari Teknik Industri, gold medal COF International Choral Festival and Concept di Yogyakarta tahun 2019. Kemudian juara 2 Peksimida Pekan Seni Mahasiswa Daerah Tangke Lomba Nyanyi Keroncong tahun 2018. Kemudian Syafira Indriana dari Teknik Industri, prestasi Insting 2019. Kemudian Lomba Teknologi Tepat Guna Temu Mahasiswa Teknik Industri keempat dan menjadi juara 2, dan konferensi zona ketiga Ikatan Mahasiswa Industri Indonesia Zona Sulawesi di Universitas Islam Makassar 2019. Kemudian Robin Alfian HS dari Teknik Industri, prestasi Insting 2019. Yang kedua juara 1 poster competition Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Teknik Industri tahun 2019 dan juara 1 paper competition dengan tema Business Plan in the New Era COVID-19 pada kegiatan Craft 2020. Muhammad Iksan dari Teknik Industri, mantan Wakil Ketua KOS Sukarelawan Mahasiswa UMI Periode 2018 dan 2019. Andi Anindita Zakia dari Teknik Kimia, juara 1 Smart K3 Competition Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia Indonesia Daerah 5, finalis pendanaan PKM tahun 2018. Zulkifli dari Teknik Pertambangan, juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Muslim Indonesia 2019, juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat regional Eledik wilayah 9 Sulawesi Selatan dan Gorontalo tahun 2019. Best Presentation pada Leon Lomba Esai Nasional Fisik Universitas Brawijaya Malang tahun 2019. Dan masih banyak lagi yang tidak sempat saya bacakan. Kemudian yang terakhir, ini saya tidak sangka ini ternyata. Mahathir Muhammad Ato, Teknik Pertambangan, juara 1 tim paduan suara UMI pada kompetisi di Bali. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama-nama yang telah disebutkan diharapkan untuk ke depan menerima penghargaan. Yang pertama adalah dari tim relawan yang telah disebutkan dipersilakan untuk ke depan. Kepada seluruh relawan diharapkan ke depan untuk menerima penghargaan. Mohon perkenan Dekan Fakultas Teknologi Industri Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara untuk naik ke atas panggung menyerahkan plakat yang didampingi oleh Ayahanda Dr. Insinyur Haji Dirgahayu Lantara. Ya, silakan berbaris ke depan tim relawan.
Acara selanjutnya, pembacaan nama-nama yudisium terbaik oleh Wakil Dekan 1 FTI UMI. Kepada Ibunda Insinyur Haja Setiawati Yani, STMT PhD dipersilahkan. Kepada nama-nama yang disebutkan diharapkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nama-nama yudisium terbaik dari 3 prodi, yaitu Prodi Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Pertambangan. Surat keputusan nomor 469 garis miring A12 garis miring FTI UMI garis miring 4 2021 dan surat keputusan nomor 470 A12 FTI UMI 4 2021 serta surat keputusan nomor 471 A12 FTI UMI 4 2021. Kepada nama-nama yang disebutkan memperoleh predikat sebagai peserta yudisium terbaik wisuda periode 1 tahun 2020. Yang pertama akan saya sebutkan dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Atas nama Syafira Indriana. Silakan kepada Syafira untuk bisa maju ke depan. Kemudian dari jurusan Teknik Kimia, atas nama Andi Anindita Zakiyah K. Kepada Andi Anindita dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan. Kemudian dari Teknik Pertambangan adalah Zulkifli. Dari Teknik Pertambangan dengan IPK yang luar biasa 3,95. Yudisium terbaik dari Fakultas Teknologi Industri juga untuk Zulkifli. Selamat. Kepada ketiganya tentu saja diucapkan selamat dan surat ini ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 April 2021 dan ditandatangani oleh Ketua Yudisium Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara HW STMT IPM ASEAN Engineer. Selamat anak-anakku semuanya dan mudah-mudahan lebih berprestasi lagi. Terima kasih. Langsung diserahkan. Dimohon kesediaan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Aladin untuk memberikan penghargaan kepada yudisium terbaik. Silakan Pak. Bagi nama-nama mahasiswa berprestasi yang telah disebutkan sebelumnya, silakan untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan. Kepada nama-nama mahasiswa berprestasi yang telah disebutkan sebelumnya, silakan maju ke depan untuk menerima penghargaan. Dimohon kesediaannya kepada
Profesor Dr. Insinyur Alaldin untuk masih memberikan kepada mahasiswa berprestasi. Penyerahan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi diberikan oleh Wakil Dekan 2 kepada Dr. Insinyur Haji Rahmania Malik, MT IPU ASEAN Engineer, dipersilahkan. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama kepada seluruh peserta untuk kembali ke tempat. Kepada seluruh peserta dan hadirin untuk bersiap-siap mengambil sesi pemotretan. Mohon didengar aba-aba dari MC. 1, 2,
Oke, saya ulang. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Silakan diangkat medalinya seluruh peserta. 1, 2, 3. Sekali lagi saya ulang. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya sesi foto bersama pada seluruh peserta yang berada di via Zoom untuk segera mengaktifkan kameranya. Segera kita lakukan sesi pemotretan. Oke, dengarkan aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi bagi peserta yang menggunakan, silakan diangkat. Ya. Sesi bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya pemutaran film kerelawanan mahasiswa FTI. Dengan pemutaran film ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini dan selanjutnya akan ada sesi hiburan. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Kami berdua pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.